Sebuah dagelan baru telah dipertontonkan tim hukum nasional Anies Muhaimin. Betapa tidak disebut dagelan jika tim hukum paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 itu menuntut agar dilakukan pemilu ulang dengan tidak mengikut sertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Tuntutan yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu sangat mustahil terpenuhi karena ada beberapa faktor probabilitas yang akan menjadi penghambat tuntutan mereka. Pertama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara yang sangat terpaut jauh dari perolehan suara yang didapat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan selisih lebih dari 56 juta suara. Prabowo Gibran memperoleh 96.308.691 suara atau 58,6%. Sedangkan Anies Muhaimin hanya memperoleh 40.971.726 suara atau 24,9%. Prabowo Gibran memenangi 36 provinsi dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, sementara Anies Muhaimin hanya menang di 2 provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 416 Ayat 1 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dengan 20% suara di separuh jumlah provinsi di Indonesia berhak dinyatakan sebagai capres-cawapres terpilih dalam satu putaran. Persyaratan tersebut sudah berhasil dilampaui Prabowo Gibran, sehingga keduanya berhak dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam satu putaran. Kedua, kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 sudah mempunyai ketetapan hukum yang tidak bisa dianulir lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi pemilu 2024 sudah selesai. Kalau kemudian kita berandai-andai pemilu bisa diulang tanpa keikutsertaan Gibran, bukankah Prabowo juga mempunyai hak untuk meminta Mahkamah Konstitusi agar tidak mengikutsertakan Anies dan Muhaimin dalam pemilu ulang? Lalu, apakah Prabowo tanpa Gibran bisa menjadikan Anies Muhaimin sebagai pemenang? Mengingat ketokohan Prabowo Subianto lah yang menjadi faktor utama presiden terpilih ini memenangkan pemilu. Sehingga dipasangkan dengan siapapun, Prabowo tetap akan menjadi pemenang. Apalagi jika melihat kenyataan, jumlah pemilih Anies Muhaimin yang hanya 40 juta lebih suara, alias jauh sekali dari perolehan suara yang didapat Prabowo Gibran. Yang ketiga, partai politik pengusung utama Anies Muhaimin, yakni Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, sudah berkonsolidasi dengan presiden terpilih yang ditandai dengan pertemuan akrab antara Prabowo Subianto dengan Surya Paloh. Dan Ketua Umum Partai Nasdem ini juga sudah mengucapkan selamat secara langsung kepada Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi kecil kemungkinan Partai Nasdem akan bersedia mengusung kembali Anies Baswedan jika dilakukan pemilu ulang. Belum lagi kenyataan tidak kompaknya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang belum tentu akan mengusung kembali Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies. Jadi sangat banyak faktor-faktor probabilitas yang tidak memungkinkan terjadinya pemilu ulang. Apalagi tanpa mengikutsertakan Gibran Rakabuming Raka. Dengan kata lain, apa yang dilakukan tim hukum nasional Anies Baswedan hanya sekedar untuk memuaskan hasrat mereka yang belum bisa menerima kekalahan, dan sekedar untuk memuaskan sekitar 40 juta pemilih yang telah menyumbangkan suara mereka ke Anies Muhaimin, bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tim hukum nasional Anies Muhaimin juga menuntut pembatalan hasil pileg kabupaten dan kota, serta provinsi hingga tingkat nasional, yang artinya mereka berkehendak pemilu 2024 diulang secara keseluruhan. Pertanyaannya, apa mungkin semua itu dapat dilakukan?
Bukankah hal itu justru akan membuat konstituen pemilih Anies Muhaimin juga bakal kecewa? Karena mereka sudah bersusah payah menyumbangkan suaranya. Dan itu artinya mereka melawan seluruh rakyat Indonesia. Jadi apalagi yang namanya kalau bukan dagelan baru? Setelah sebelumnya mereka melontarkan dagelan akan menyiapkan 1.000 pengacara ke sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK, yang pastinya tidak akan bisa ditampung di ruang sidang MK. Prabowo Gibran, Man of Our Time.